kayak SWAM begitu ya. Kemudian mau di onshore pun juga boleh, tapi mandatorinya emang di offshore. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Kemudian untuk rujukannya ya itu ada British Standard, ada DNV ya. Kemudian yang sebelumnya juga ada British Standard 7072. Kemudian di ini ya di desain standar tadi itu ternyata banyak yang apa ya tidak menggunakan standar British ya, pengennya internasional standar ya, sehingga di Amerika mungkin ya di beberapa negara di luar Eropa rujukannya ke ISO, sehingga ISO akhirnya mengupload British Standard itu ya, di 14879 menjadi ISO 10855. Jadi secara internasional bisa digunakan secara umum. Nah, kemudian IMO pun ya, untuk di kapal ya itu juga mengatur sistem yang sama, tapi dengan penomoran yang berbeda. IMO MSC Circular 860. Tapi semua ini isinya sama, isinya similar. Nah, kemudian untuk DNV sendiri ini ada beberapa ini ya yang saya tahu ada aturan untuk 25 25 ton untuk CCU itu, dan juga ada yang digunakan untuk dibuat tarusis itu lebih dari 25 ton. Nah, itu aturannya nanti di DNV 2.7-3 kalau nggak salah. Tapi nggak akan kita bahas di sini. Baik, Bapak dan Ibu, bentuk CCU itu seperti apa? CCU bentuknya seperti yang saya share seperti ini ya, tapi banyak lagi ya macam-macamnya. Ya, yang rutin yang ke offshore itu ya seperti ini. Ada juga yang bentuknya untuk angkat gas botol ya, apa namanya nitrogen atau botol-botol oksigen yang mau diberangkatkan ke offshore. Nah itu kita sebut dengan gas botol rak. Nah, pembatasannya untuk CCU itu di MGW berapa? Itu ada di 25 ton untuk operasi CCU. Nah, MGW itu apa? MGW itu tare weight plus payload ya. Jadi berat semuanya yang akan diangkat oleh crane di offshore itu kita sebut MGW. Ya, jadi berat uh, overall ya, gross weight, maksimum gross weight. Jadi berat secara keseluruhan yang akan diangkat oleh crane. Sehingga di sini untuk teman-teman yang di operation itu harus memastikan ini crane yang di offshore itu mampu nggak untuk mengangkat kargo secara keseluruhan. Ya, misalkan kita lihat ini gambar yang di sebelah kiri itu tertulis di situ SWL 5 ton. Kemudian carweight-nya atau berat kosongnya itu di kontainer ini sekitar mungkin 1,5 ya. Itu maka total keseluruhan MGW-nya adalah 6,5. 6,5, mampukah crane yang di offshore itu mengangkat 6,5? Ya, karena platform sama rig beda ya. Rig mungkin crane-nya besar-besar, tapi kalau platform sekarang terutama sekarang ya mulai kecil-kecil ini crane-nya. Dan for info aja di tempat saya bekerja saat ini sedang membangun minimalis platform yang crane-nya juga harus minimalis. Di platform kita pasang sekitar 2,5 ton all radius. Nah, ini nggak akan mampu untuk mengangkat kontainer yang SWL-nya 5 ton. Jelas seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu. Kenapa sih kita harus menggunakan CCU? Nah, ini. Ya, platform di offshore atau rig di offshore itu jaraknya sangat ini ya, jauh sekali ya dengan di apa namanya di perairan, terutama kalau kita menggunakan kapal tentu ketinggian yang seperti saya contohkan di sini itu sekitar 30 meter ke jack up rig begitu ya. Nah, ini saya punya sedikit ilustrasi atau video terkait kenapa sih pentingnya CCU itu. Suaranya. Nah,
Di offshore, Bapak dan Ibu, ombak, terus kemudian cuaca, ya angin itu sangat tidak bisa apa ya diatur ya, diprediksi. Memang bisa diprediksi, tapi terkadang operasi harus menuntut kita harus kita angkat ini kargo. Kalau enggak, rig stop ya, dengan kondisi alam yang ketinggian ombak berapa, angin berapa. Kalau masih bisa tercover oleh crane, maka kita akan angkat kargonya. Nah, karena posisi dinamik di kapal, kemudian ya karena gelombang dan karena ombak dan ini ya angin, itu seperti pada ilustrasi. Nah, itu penting sekali untuk kita gunakan sisiu. Kenapa ini penting? Ya karena kalau kita angkat seperti orang ini nanti akan ada tabrakan ke samping ke sana. Nah, kalau itu tersangkut seperti yang di kapal ini ya, nanti ini kondisi insiden ya. Coba kita lihat. Ini angkat wellhead platform, wellhead ini sumur ini konduktor. Kalau sisinya ada protrudingnya dan nyangkut, ya, seperti pada gambar pada video ini, nyangkut ke kapal dan ya bisa terjadi insiden, ya bisa drop objek. Nah, sehingga sangat penting sekali sisiu yang dibawa ke offshore itu mempunyai standar dan merefer, paling tidak merefer ya. Kalau tidak bisa comply with, maka paling tidak merefer sehingga kalaupun nanti terjadi apa namanya tabrakan dengan dinding di bakarnya kapal, maka tidak tersangkut gitu poinnya. Oke, ya. Baik Bapak Rani. Nah, disabilitas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman disabilitas? Ya, yang pertama tentu harus memastikan bahwasanya yang sisiu yang dibawa mereka ke offshore, ya, yang ditransport mereka ke offshore itu sesuai dengan standar. Nah, ini contoh-contoh sisiu yang sesuai dengan standar sebelah kiri ya, itu PTS-nya jelas, apa namanya, ke arah diagonal, ke arah titik pusat, kemudian konstruksinya kuat, ya, data plate-nya juga jelas. Nah, spesifik untuk sisiu memang ada ini ya, common operasinya selalu diberikan color coding, ya. Kemudian SWL-nya juga jelas terlihat berapa ton sehingga crane operator itu pun tahu nanti berapa sih maksimum yang akan dia angkat. Kemudian yang sebelah kanan itu jelas ya, banyak yang protruding sehingga ini yang akan protruding maksudnya ada bagian-bagian yang menonjol ini Pak, ya. Nah, ini yang akan berdampak kalau kita angkat di kapal dan nyangkut di bagian handrailnya kapal itu maka akan bisa terjadi insiden seperti pada gambar pada video yang tadi. Ya, kemudian pengemasan atau apa? Kita masukkan kargo ke dalam masukkan barang ke dalam unit CCU-nya itu pun harus benar-benar ini ya, benar-benar kita perhatikan karena eh, kalau kita lihat pada sebelah kanan itu ya, itu sudah over dari CCU-nya dan COG-nya ya Pak, operasi yang pada umumnya itu COG-nya paling tidak harus ada di dalam CCU-nya. Kalau sebelah kiri kan kita masih bisa estimasikan CCU-nya ini, sorry COG dari kargonya itu masih di dalam CCU-nya sehingga masih stabil. Kalau sebelah kanan jelas tidak stabil. Juga perlu diperhatikan kalau kita mengangkut menggunakan gas botol ini harus balance ya. Botolnya harus penuh kalau bisa. Tapi kalau jumlah botolnya kurang ya kita harus balance sehingga nanti ketika diangkat oleh crane itu
tidak miring begitu. Nah, di supply base operation juga perlu diperhatikan terkait sama pet ice-nya. Ya, banyak mungkin kontraktor-kontraktor yang mau kirim kargo ke arah offshore, ke rig atau kemana itu paling tidak harus kita lihat nih, dilihat apakah tesnya ini sudah sesuai ya. Nah, kalau seperti pada gambar itu jelas ya, tesnya tidak sesuai dengan standar walaupun itu bentuknya hisiu. Pasti hisiunya yang dibuat itu uh, homemade ya, tidak menggunakan orang-orang yang mempunyai sertifikat yang cukup untuk mengklarifikasi bahwa desain atau ininya apa yang dibuat itu atau mencertified itu nggak sesuai dengan standar yang digunakan. Nah, pada bagian sisi ini ada ketentuannya, terutama pada ini ya 25% untuk apa namanya lebar mulut dari bed ice terhadap kupingannya gitu ya, terhadap bed ice terhadap ini cycle-nya begitu. Nah, kemudian dari lubang diameternya itu ya bagian luar diameter ini tidak itu 6% dari pin diameter begitu. Nah, itu tercantum dalam standar. Oke, masih di pet ice ya. Ini pet ice ini harus center gitu ya, apa namanya tidak bentuk diagonal gitu ya, berbentuk diagonal antar satu titik ke ini kalau bisa kelihatan kursor saya ya. Nah, kalau yang ini kan lurus saja ini akan berakibat kalau saat diangkat maka PTS yang dibuat ini akan bend. Ya, oke. Nah, terkait sama sling. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri ya, itu kalau diharapkan sih dari master link itu ada intermediate link dan ada intermediate kemudian baru ke dua leg. Ya, sebelumnya kan kita menggunakan 4 leg ya untuk ke sisiu karena G4 pet ice. Nah, tapi kalau kita gabung menjadi satu ini maka akan bertumpuk jadi satu seperti ini dan kemungkinan tidak akan simetris antara keempat titiknya itu. Kemudian pada gambar di sebelah kanan itu kondisi di mana COG dari load yang dibawa ya kargo atau skid seperti ini COG-nya di atas pad ice. Nah, ini kan berdampak pada saat diangkat itu tidak stabil ya. Tentu kalau pad ice-nya di atas akan lebih stabil daripada pad ice di bawah. Nah, jelas dua skid ini atau dua kargo ini tidak sesuai dengan standar. Ini contoh aja. Nah, di supply base check itu ya di lokasi supply base itu banyak yang harus mereka lakukan, terutama untuk tim logistik ya, untuk memastikan bahwasanya siswa yang akan berangkat ke offshore ini benar-benar layak untuk berangkat ke offshore. Jangan sampai terjadi ada misalkan ya, ini contoh aja, ada sesuatu yang ada di dalam apa namanya ini pocket ini, misalkan ada batu kerikil atau apa ya, ya bisa terjatuh dari posisi ketinggian ya, yang seperti tadi yang kita lihat ada 30 berapa 30 meter ya ketinggiannya yang bisa ya kita lihat misalkan ada batu 1/4 kilo kalau jatuh kena ke kepala, kena ke bagian equipment kita yang di bawah tentu akan sangat fatal ya. Oke, saya tidak terlalu detail di sini dan ini juga sama, kita harus benar-benar perhatikan dari semua kondisi sisi kita ini, terutama untuk ini apa door lock ya atau apa namanya ini ya digembok ya, dikunci, digembok, shotnya jangan sampai uh, mengakibatkan ini benda terjatuh. Nanti saya punya ada slide yang menunjukkan saat operasi lifting ternyata ada yang buka pintunya. Baik, untuk sisiu yang model ada tempat drainnya seperti ini kita harus cek ini kalau berangkat ke offshore kita pastikan ini sudah
apa tidak ada cairan dan sebagainya ya. Karena kalau ada kondisi cairan atau apa ini nanti akan menjadi tambahan beban. Kemudian juga kalau kita angkat itu cairan yang tidak yang tercover yang di sini ini bisa ini ya tumpah kemana-mana. Kemudian ini contoh juga ini apa ya drum cable ya. Ya, ini PTS-nya di bawah ini juga tidak stabil tentunya kalau kita angkat ke offshore. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh juga kondisi kalau di sebelah kanan ini kondisi gas boterak yang slotnya atau ini ya apa namanya penghalang antar gasnya ini terlepas pinnya. Nah, ini teman-teman di subpeptis ini harus diperhatikan, harus memperhatikan dan sampai seperti ini kita berangkatkan ke offshore. Kemudian terkait sama sekel. Nah, sekel yang harus dipasang itu adalah bow, uh, bolt pin, ya. Terus plus ada safety pinnya ini. Ini motor ini safety pinnya, ya, atau quarter pinnya. Ini harus dipasang. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan skru pin? Nah, jelas skru pin tidak boleh kita bawa ke ini ya, apa namanya? Kita boleh kita pasang ya, karena bisa jadi saat kita angkat ke offshore pinnya gerak dan lepas malah. Ya, itu yang sesuai dengan standar. Nah, juga di operasi di supply base juga harus diperhatikan, jangan sampai ada barang-barang dari eh, di dalam CCU ini yang bisa terjatuh saat diangkat atau ditransport. Terus kemudian kalau ada CCU-CCU yang tidak sesuai standar, itu dari teman-teman di logistik di supply base itu harus menaruh di reject ya, dikembalikan ke ownernya atau ke pengirimnya atau kita storage di area karantina dulu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, kalau CCU itu harus di lock ini untuk yang jenis-jenis pada pintunya ya harus di lock dan dikunci. Ya, jangan sampai diangkat ke rig atau ke platform terbuka. Nah, gitu ya. Karena kalau di darat aja sih aman, tapi kalau di offshore kena gelombang barangnya menjadi terjatuh. Oke, baik dari sampai besek mungkin ada pertanyaan atau apa namanya, ada yang mau diskusi Iya, sebelum Mas. kita lanjut. Mas Gimana? Kurniawan ada pertanyaan di kolom chat. Oke, saya bacakan Siap, ya, Mas. siap. Jadi dari Mas Irwan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Izin bertanya perihal Waalaikumsalam. penggunaan tagline. Ada beberapa company yang menerapkan no tagline policy. Yang jadi pertanyaan saya pada saat apa kita menggunakan atau tidak menggunakan tagline. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Oke, Mungkin bisa dijawab Mas karena ada satu lagi pertanyaan. ya. Baik, saya jawab dulu. Yang pertama, kapan kita menggunakan tagline? Yaitu satu area-area yang sempit ya, yang harus apa ya, mengarahkan. Kita arahkan ini harus kan pada prinsipnya operasi lifting itu hand free ya, jangan sampai disentuh sebenarnya. Ya, nah, saat kita apa namanya, kita merotate float kita kalau bisa memang harus hand free, tangan tidak menyentuh ke beban kan gitu sehingga kita harus menggunakan tagline atau ada juga tools namanya pull stick. Nah, terus kapan kita tidak menggunakan tagline? Ya, untuk area-area yang luas yang misalkan di area jadi logistik ya, yang areanya luas dan tidak dan apa namanya kita tidak ada potensi kejepit di sana kanan kiri, maka itu mungkin eh, bisa tidak menggunakan tagline. Mungkin ini ya. Kenapa mungkin? Kita harus cek dulu aturan di dalam risk assessment yang ada di operasi tersebut. Ya, apakah mewajibkan tagline atau tidak? Nah, kemudian uh, untuk best practice seperti apa? Ya,
Mas Kurniawan sepertinya suaranya hilang ya, Mas? Teman-teman yang lain bisa dengar suaranya Mas Kurniawan? Tidak, Bu, tidak. Nggak Oke. ada suaranya. Hilang Bu, suaranya hilang. Ya, Hilang, jadi Dian. sepertinya suara Mas Kurniawan yang hilang. Kita kasih kesempatan sebentar ya. Oh, Mas Kurniawannya eh, keluar dari Zoom. Mungkin signalnya putus. Kita kasih waktu untuk Mas Kurniawan bergabung kembali. Bentar, saya teks ya. Ya, ini juga saya kirim message masih centang satu. Hmm. Sabar ya teman-teman ya. Topiknya menarik kan ya? Nah ini ya belum. Mas Kurniawannya masih. Halo, Bu Dian. Ya, monggo Mas. Iya, Kaget saya iya, hilang gurunya ya. iya. Ya, monggo Mas. Iya, nggak tahu tiba-tiba kok Monggo. Saya kasih hilang nih share. wifi-nya. Ya, monggo silahkan share screen lagi. Oke, Bu Dian, tadi penjelasan saya sudah masuk belum ya terkait Tadi sama ini? keputusnya tagline di lingkungan Jeti, terus Mas bilang boleh iya boleh enggak. Habis itu hilang tuh. Ya, baik, saya jelaskan lagi. Yang pertama harus Sorry. Kok aku malah mute dirimu? Sebentar Mas. Sorry Mas, aku mau mute Mas Yanu, ke mute Mas Joko. Oke. Bisa ya Mas ya? Coba Mas. halo, Ya, oke. kedengaran? Sorry, Oke. tadi mau mute Mas Yanu mute Mas Joko. Ya, monggo Mas. Ya, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama harus lihat adalah risk assessment yang ada di dokumen risk assessment yang ada di lokasi tersebut. Apakah mandatori digunakan atau tidak? Nah, begitu itu mandatori, maka kita harus wajib menggunakan. Kemudian kalau tidak, itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang apa namanya, untuk tim rigger kita. Nah, yang pertama dia harus mengetahui bahwa kalau kapan dia mendekat, kapan dia boleh memegang dari load yang akan dia rotate atau yang akan dia posisikan. Yang pertama dia harus mendekat saat load sudah di bawah pinggang, dan dia baru pegang, baru dia bisa rotate, lakukan rotasi. Juga mereka lakukan reposition terhadap load yang dia ini yang diturunkan atau mau dia. Nah, jangan sampai nanti mendekat saat load itu masih di atas kepala. Begitu masih di atas kepala, trigger mendekat, maka dia akan terekspos dari load atau dia akan di bawah beban. Dan padahal operasi lifting apa orang di bawah beban itu dilarang ya, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dian. Terima kasih Mas Kurniawan. Pertanyaan yang kedua, terkait CCU yang harus comply, bagaimana caranya menentukan CCU ini comply atau hanya reverse saja? Selain lihat dari fisik. Dan siapa yang menyatakan CCU ini comply atau hanya reverse saja? Jadi apakah maksudnya mungkin ini gimana sih kita tahu ini benar-benar comply atau cuma pura-pura comply gitu? Mungkin ini Baik. pertanyaannya nih dari Mas Bakti. Monggo, Baik, Mas. nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Ada sedikit apa namanya? Gimana sih, apa sih yang comply, apa sih reverse, kan begitu ya. Apa sih yang tidak sesuai malahan? Ya. Oke. Nanti ada ya, di sekitar slide mungkin
2-3 slide ke depan. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bu? So far masih 2. Ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan angkat tangan ya. Silakan angkat tangan kalau mau nanya langsung sama Mas Joko, Mas Kurniawan. Angkat tangan langsung, bisa bertanya langsung. Lanjut dulu dong, Mbak. Nih, Mas Sandi, Mungkin bentar Mas Yanu. slide-nya dilanjut dulu, slide kan selesai. Gimana Mas Yanu? Slide-nya Mas Joko belum selesai. Belum selesai, Mas Yunus, ada beberapa slide ke depan. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Mas Sandi. Selesai dulu aja mungkin, Mbak. Boleh. Kita selesaikan dulu baru bertanya ya. Oke, baik. Ya. Siap, Pak Yanu, saya selesaikan. Kita slide ke berapa tadi ya? Oke. Nah, CCU ya, itu bentuknya berbagai macam tadi ya. Nah, di lingkungan kita itu ada yang menyebut fully comply, ada yang refer to. Nah, kalau kita lihat nih, yang fully comply ini yang di atas ini fully comply. Ya, yang di bawah ini masih refer to. Kenapa refer to? Dia hanya memikirkan yang primary aja. Yang secondary itu apa namanya? Pakai yang jaring-jaring seperti ini tidak ada di standar. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini malah jauh dari refer to, ya. Main strukturnya itu berupa pipa seperti ini. Itu jelas-jelas tidak ada di standar. Maksudnya komplai dari dan refer to itu kalau fully komplai itu nah seperti ini, Pak. Ya, fully komplai maka yang mencertified itu harus benar-benar harus dari international third party ya yang apa ya terregister terhadap standar yang digunakan untuk membuat atau memfabrikasi dari CCU. Nah, itu maka akan benar-benar disebut dengan fully comply. Kalau hanya dilakukan oleh BCIT lokal, ya Indonesia yang hanya memiliki misalkan itu Pak SNI dan bla 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 sampai ke SKUP bintang 3 itu masih disebut refer to. Ya. Kemudian ini untuk yang BSN ya. Untuk DNV beda lagi. DNV itu dia tidak ada sebutan refer to atau fully comply. Yang ada hanya ini sesuai DNV atau tidak. Itu. Nah, kenapa kalau DNV harus disertified oleh DNV sendiri. Ya. LR gimana kalau mensertified sisunya DNV? Mereka tidak mau, Pak. Mereka tetap akan sebut itu tidak komplai atau itu tidak sesuai dengan DNV. Ya. Inspektornya DNV itu hanya ada 2 di Indonesia saat ini. Ya. Dan mereka sudah vision ke kami waktu itu dan menyampaikan seperti itu. Kalau tidak ada logonya DNV, tidak ada stem DNV-nya, maka itu bukan apa ya, tidak sesuai dengan DNV. Gitu. Nah, ini yang untuk yang merefer to ya, itu harus mempunyai bla 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 seperti ini Pak ya, sesuai dengan apa ini Permen SDM nomor 14 dan 32 yang saya jadikan rujukan. Ya. Nah, kalau mau membuat atau memfabricate CCU ini contoh ya Pak ya, bisa
diaplikasikan atau ini misalkan ya kita mau buat CCU maka harus kita buat nih desain drawingnya CCU-nya, kalkulasinya dan seterusnya ya, desain drawing dan seterusnya ini mesti kita sampaikan ke, contohnya kalau kita menggunakan BS ya kita larikan ke internasional inspektor, kita bisa menggunakan lot register ya LR, kemudian ya dibuat ini project quality plan, working prosedur spesifikasinya itu harus. Nah ini sementara ini proposalnya by Digas ini maksudnya ini yang untuk merefer tuh kalau untuk comply with maka dia kalau nggak salah harus ISO nomor sekian dan di approve oleh LR-nya ya registernya yang approve untuk WPS-nya. Kalau di NV ya di NV yang akan memberikan approval untuk WPS-nya dan macam-macam sampai ke ini apa inspeksi test plan-nya, load test prosedurnya dan seterusnya. Ya, ini contoh aja. Kemudian nanti kalau sudah jadi, maka ini yang harus disimpan oleh Bapak dan Ibu suratnya adalah bukan hanya sertifikat saja, tapi juga ada dokumen-dokumen yang ini ya, sertifikat. Nah, itu biasanya dalam satu bundle ya, dalam satu dossier. Nah, bundle itu termasuk dari load test report dan asbul drawing-nya. Itu untuk memfabricate ya. Terus di dossier juga ada terkait sama lifting setnya. Lifting setnya harus merefer ke karena sekarang BSEN 12079 itu sudah berganti menjadi ISO 10855. Nah itu nanti Bapak bisa lihat untuk ceiling setnya merefer ke tabel A1 halaman 15 di ISO 855 -2. Itu nanti detailnya di situ. Ada di situ. Oke. Terus bagaimana untuk inspeksi berkalanya? Nah, ini saya ambilkan dari operasi di tempat saya ya, merefer ke standar yang ada. Yang pertama, kalau pada saat initial certification, ya, itu maka tidak diperlukan lagi kan sudah dilakukan sertifikasi sesuai dengan standar yang ada. Kemudian, nah kalau berdasarkan regulasinya di sini, interval not exceeded 12 month, 12 bulan, ya untuk load testnya itu tidak dilakukan apa-apa, kemudian NDT juga tidak perlu dilakukan. Ini untuk yang kondisi komplain dan refer to ya. Kemudian hanya dilakukan ini visual inspection. Ya, terus nanti di nameplate-nya itu di stamp V begitu. Kemudian kalau Bapak-bapak menggunakan color coding system ya, di mana color coding system itu kan berlaku di 6 bulanan, ya maka ya nanti yang 12 bulan ini ya tinggal dicepat menjadi 6 bulan. Jadi ya cukup untuk visual inspection dan diberikan tanda V pada nameplate-nya. Ya. Kemudian kapan lagi dilakukan setelah 6 bulan sampai pada saat 48 bulan ya, maka yang harus dilakukan adalah ND non-destructive examination atau NDT ini ya. Kemudian ada visualnya juga tentunya. Kemudian baru di nameplate-nya kita stamp VN gitu. Nah, kalau CCU itu rusak terjadi misalkan kan tadi seperti pada video itu tertabrak kanan kiri kan kapal gitu ya rusak dan kita harus melakukan repair pada main structure-nya, maka yang harus dilakukan kembali lagi ke atas ya, dilakukan certification lagi dengan orang dengan harusnya ke yang mensertifikasi awal ya. Jadi kalau misalkan siswa Bapak TNV maka harus mengundang TNV lagi untuk membuat sertifikasi mensertify apa yang sudah dilakukan atau kerusakan apa yang dilakukan tadi. Ini seharusnya ya.
Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang tidak berdasar 12079 atau masih menggunakan BS yang lama, ya maka yang perbedaannya di mana? Bedanya adalah di apa namanya, load test dua apa namanya, lifting test ya di 24 bulan atau 2 tahunan. Kalau yang tadi kan tidak dilakukan apa-apa ya sampai terjadi kerusakan. Kalau ada kerusakan maka dilakukan load test lagi. Tapi kalau yang tidak sesuai atau menggunakan standar yang lama itu BS 7072 maka kita lakukan load test setiap bulanan. Terus part apa aja yang kita lakukan NDT? Nah, ini di sekitar ini ya, primary A itu nanti di band bottom saddle dan dua ini nanti yang 100%, kemudian yang primary B atau ini 20%. Oke, kemudian last slide saya pikir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Kurniawan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas dari Mas Sandi ya. Apakah ada standar CCU untuk offshore dari maksudnya ini apa ya? Apakah ada standar CCU untuk offshore dari sisi usia kontainer? Dan jika berbicara untuk ukuran kontainer 20 atau 40 feet, dalam kegiatan di offshore lebih dominan memakai spreader beam atau lifting gear langsung di connecting saja di lifting point pada kargo. Ini aku kurang clear nih. Mungkin Mas Sandi mungkin bisa langsung ditanyakan ke Mas Kurniawan, Mas. Mas Sandi, ini pertanyaannya saya kurang, apakah ada standar CCU untuk offshore dari sisi usia kontainer? Atau mungkin ini bertanya usia kontainer, bagaimana menentukan usia kontainer? Itu yang pertama. Dan jika berbicara untuk ukuran kontainer 20 dan 40 feet dalam kegiatan di offshore, lebih dominan memakai spreader bar beam atau lifting gear langsung di connecting saja ke lifting point. Jadi maksudnya yang pertama usia dari kontainer, yang kedua itu Mas lebih dominan mana nih? Pakai spreader beam atau langsung dikonekkan aja ke lifting point? Itu pertanyaan dari Mas Andi. Ya, baik, saya sedikit komen. Yang pertama untuk lifetime CCU. Ya, lifetime Itu CCU ya. sampai saat ini tidak ada. Dan dari ini kalau saya di industri migas, saya sampaikan ke mereka tidak ada. Yang ada hanya crane. Ya, begitu kita bicara crane, maka ada 30 tahun harus dilakukan residual life assessment. Nah, untuk CCU sampai saat ini tidak ada. Karena mungkin kalau sudah rusak, ya sudah langsung dijang gitu ya. Nah, bagaimana untuk kontainer 20 feet atau ya, common gimana, Bu? practice. Common practice Ya, untuk 20-40 practice. apakah pakai spreader bar atau Ya. tidak perlu? Yang pertama adalah kalau kita bicara kontainer, ini kontainer ISO. Ya, 20 feet, 40 feet itu bukan CCU. Ya. ISO corner fitting itu bukan CCU. Ya. Terus ada lagi kontainer ISO ditambahin dengan pad ice. Itu komplain nggak? Itu river nggak? Ya. Kalau itu kita bicara dengan DNV, itu jelas bukan CCU. Ya. Tapi kalau masih diarahkan ke river, oke lah harus dilakukan road test dan sebagainya, tapi harus dipasang pad ice yang benar. Nah, pad ice yang benar ditambahkan ke ini kan, kemudian load test dan sebagainya harus dilakukan. Ya, kalau itu lolos mungkin kita bisa larikan ke river. Tapi yang jelas strukturnya aja berbeda. Ya, kalau kita ngomong apa namanya
primary structure-nya itu kan sudah tidak seperti itu ya kalau standar dari ini standar dari CCU-nya sendiri, standar reference standarnya. Jadi kalau ISO container itu kita kategorikan bukan CCU. Kalau kita tambahin bed ice, oke, kita bawa ke offshore, oke. Nah, asalkan ada tambahan bed ice dan sebagainya. Begitu, Ibu. Terima kasih Mas Sandi, harapannya sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Aryadi. Yang pertanyaan pertama sudah dijawab sama Mas Kurniawan, apakah boleh ISO corner dimodifikasi menjadi pad ice? Tapi pertanyaan kedua, dan apakah CCU standar marine boleh dipakai di standar offshore? Jadi apakah CCU di standarnya marine, mungkin marine operation ya, shipping cargo sepertinya, boleh dipakai di standar offshore? Ya, jadi tadi kan ada IMO Circulus 860. Kalau itu terstem di situ, nah berarti itu standarnya sudah sesuai dengan standar CCU. Tapi kalau manufaktur yang tidak menggunakan itu ya referensinya saat ini yang ada di internasional di dunia itu hanya ada 3. Begitu, Ibu. Jawab ya, Mas Aryadi. Pertanyaan berikutnya, jika di COC-nya desain referensinya mencantumkan DNV 27.1 atau ISO 10855, apakah tetap harus DNV yang melakukan STEM-nya? Jadi yang pertama adalah sertifikasi. Sertifikasi itu adalah surat akte lahirnya CCU. Dan itu misalkan ya kita menggunakan DNV, maka DNV yang membuat. Kemudian untuk 6 bulanan atau kalau menggunakan 1 tahunan, itu kan kita sebut sebagai inspeksi berkala. Siapa yang boleh melakukan? Apakah harus ke DNV atau boleh kalau di Indonesia menggunakan lokal inspektor? Boleh menggunakan lokal inspektor. Tapi dengan syarat-syarat yang seperti tadi, sesuai dengan permen nomor berapa tadi, bahwasanya harus mempunyai izin, harus punya ISO, harus mempunyai sertifikat bintang apa namanya? Bintang 3 gitu ya. Yang tadi. Gitu, Ibu. Ya, kejawab ya Mas Bakti. Pertanyaan Belum, berikutnya. Bu. Belum Oh, terjawab, belum. Bu. Belum. Nih Ya. Mas Bakti ya yang Ya. ngomong ya. Oke, Iya, monggo Bu, Mas, benar. diskusi langsung Mas. Ya. Lebih enak kalau diskusinya 2 arah. Silakan. Pak Joko, ini Pak, saya pernah dapat case di COC atau di akta lahirnya CCU itu, dia desain reference-nya dia mencantumkan 2 Pak. DNV 27.1 garing ISO 10855. Tapi yang mengeluarkan dari Burea Veritas. Jadi saya pernah cari tahu di websitenya IMO untuk offshore container, emang DNV di situ menyetet jika ada yang menggunakan DNV, walaupun itu sesama member IMO, mereka tidak bertanggung jawab. Tapi di COC-nya ini ada garing ISO 10855. Apakah itu bisa dianggap comply atau tidak, Pak? Terima Ya, kasih, Pak Joko. yang pertama tadi statementnya adalah DNV tidak bertanggung jawab. Artinya itu tidak merefer ke DNV kan gitu Pak. DNV tidak bertanggung jawab. Nah, referensi yang mereka gunakan memang menggunakan referensi DNV dan sebagainya, maka DNV tidak menyatakan itu semacam kalau kita bicara semacam komplain, fully komplain. Tidak. Nah, yang melakukan adalah Biro Veritas, BV. Nah, itu masuknya ke ISO 10855 saya kira. Nah, sehingga tetap bisa digunakan karena itu merefer ke ISO 10855. Tapi di kontainernya itu kalau bukan DNV yang mensertifikat atau menstamp, maka di kontainer tersebut atau di sisi tersebut tidak akan ada logo atau apa namanya stiker DNV. Itu Pak. Kira-kira begitu Pak Bakti.
Oh, oke Pak. Berarti jika dia tetap pakai 2 standar, itu bisa dikatakan bukan fully comply Pak ya, karena dia nulis 2 standar. Kalau harusnya satu ya satu aja gitu Pak ya. Harusnya satu. Ya, kenapa ragu-ragu? Kalau memang mau pakai ISO 1085, ya bagus kan gitu. Nah, ini menyatukan DNV dan apa ya, DNV tidak itu tadi ya, sampai yang Mas Bakti bilang tidak akan bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti yang tadi, menggunakan tulisan DNV tapi tidak, bukan orang DNV yang akan yang mensertify begitu. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, ini saya lihat Mas Dimas angkat tangan. Setelah ini kita akan jawab yang dari Pak MGF. Saya kurang ini nih. Mas Dimas angkat tangan kan Mas? Coba silakan Mas, Iya, ditanyakan Mas. Oke, cek. Suaranya sudah masuk ya. Ya, ya, kedengeran. Monggo. Oke, selamat malam Pak Kurniawan Joko dan teman-teman senior yang lain. Saya mau menanyakan, yang pertama itu, semisal kita order ke supplier gitu ya, untuk membeli CCU yang khusus untuk storage, semisal kayak basketnya silinder atau yang basket yang terbuka gitu. Tapi yang datang itu mereka bilangnya, oh ini sudah sesuai dengan DNV dan ISO 12079. Tetapi yang datang benar storage unit CCU, tetapi tiba-tiba yang datang itu di bawahnya ada tambahan untuk masuknya garpu daripada fork. Nah, apakah itu dikategorikan sudah full comply atau revert to, Pak Kurniawan Joko? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika lifting setnya itu yang datang seperti yang tadi slide sudah dijelaskan, di master linknya itu nggak ada intermediate linknya, apakah bisa dipertimbangkan untuk oke, monggo dinaikkan saja, diangkat saja, seperti itu Pak Kurniawan Joko. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama tadi, memang kalau untuk standar CCU itu ada fork pocketnya Pak di bawah. Fork pocketnya ukuran sekian-sekian kan gitu Pak ya. Kita lihat dari gambar. Nah, itu kan ada ukuran fork pocketnya. Ini ditulis di dalam standar ini harus punya ukuran minimal fork pocket sekian gitu Pak. Nah, kemudian kalau tadi apa namanya lifting set ya, intermediate sama kalau tidak ada intermediate bagaimana? Ya, itu yang masih ada perdebatan. Nah, kalau dari standarnya sih nggak menyebutkan, kalau nggak salah ada intermediate. Mungkin kalau ada, kalau memang ada, saya mungkin yang salah. Nah, saat ini yang saya ketahuin adalah kalau di Eropa ya, kalau kita menggunakan standar Eropa maka dia itu harus ada intermediate-nya. Tapi kalau kita menggunakan standar di Amerika, mohon maaf kemudian, nah ini untuk yang langsung master link ke 4 tadi itu masih acceptable. Begitu. Iya, benar. Jawaban Saya kemarin ke fabrikasi, saya lihat mereka memang masih produce sling yang seperti itu, yang satu master link langsung ada 4 gitu. langsung ada 4. Ya, memang Nah, dan itu dari fabrikator sling terbesar malah itu. Jadi saya lihat tuh masih ada master link 1 terus ada 4 ininya. Memang masih acceptable di sini. iya, Iya. Jadi itu Ibu. beda-beda tempat, beda-beda ininya ya, beda-beda. Saya sempat tanya, tapi saya nggak nanya langsung karena kan masih anak bawang. Saya cuma lihat, oh di sini masih bisa ya, gitu. Iya, Gitu. berat tensionnya asimetrik gitu ya. Kalau kayak gitu. Iya, iya. Jadi tapi ya itu tadi gitu, masih ada gitu. Mereka masih produce tipe sling yang seperti itu. Kalau di Indonesia kan udah nggak boleh ya, nggak Iya, langsung di asimetrik. reject. Gitu. Betul. Kalau di kita, padahal di Gulf of Mexico itu ombaknya tuh lebih kenceng tuh daripada di offshore-nya Indonesia, tapi mereka masih pakai. Mungkin nanti next-nya saya pengen tanya tuh, kok masih bisa gitu.
alasannya apa kan? Perlu tahu juga kan kita kan? Siapa tahu nanti Iya. bisa diskusi juga kan ke teman-teman. Hmm. Gitu. Mas Dimas, udah clear Mas Dimas? Sudah terjawab, Bu Dian. Terima kasih. Jawab ya, terima kasih Mas Dimas. Pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan CCU ini diaplikasikan untuk mobilisasi orang atau main basket? Jika melihat persyaratan dari sertifikasi hingga inspeksinya itu cukup ketat. Kritis nih pertanyaannya nih. Saya suka pertanyaannya nih. Apakah boleh dipakai untuk main basket? Kan inspeksinya sudah sangat ketat, Mas Kurniawan. Ayo Mas, jawab Mas. Oke, baik. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, ini kan yang dimuat adalah orang, kan kargo. Nah, CCU itu desainnya untuk kargo, untuk material, untuk orang beda lagi. Misalkan nih ya, kalau kita bicara man riding, ya berarti kan ada namanya Pilih ya, kosong berapa itu lupa saya, ya yang dari off dari apa namanya, dari supply boot ya, dari supply boot ke rig atau ke ini ke platform. Nah, kemudian ada juga namanya frog basket. Nah, itu desain-desain khusus untuk transfer orang, bukan menggunakan CCU. Ya, kalau misalkan penggunaannya ini untuk di offshore ya, transfer orang di offshore. Penggunaannya sekarang kita bicara di project. Ya, di project kita menggunakan basket dan basket untuk mengangkat orang sampai ketinggian tertentu. Nah, itu yang pertama, Bapak-Bapak yang di bagian operation, yang pertama cek dulu, perlu nggak kita harus angkat ini orang? Apakah ada peralatan khusus yang masih bisa kita gunakan? Apa itu? Misalkan Mobile Elevated Walking Platform, MIUP, ya, apakah ada di situ? Masih bisa nggak terakses seperti itu? Ya, tidak perlu menggunakan crane, kan gitu ya, sesuai dengan standarnya. Kalaupun nanti terpaksa harus karena nggak ada dan sebagainya dan dibutuhkan menggunakan crane, hati nih. Kalau bisa semuanya desainnya sesuai dengan desain My Basket secara internasional, itu Bapak bisa menggunakan ASME B30.23. Ya, tuh nanti kalau menggunakan single lifting point itu standarnya di berapa untuk safety faktornya, kemudian nanti tesnya seperti apa, ya beda lagi. Kalau itu basket harus dites setiap pindah lokasi dan sebagainya, itu ada di situ. Bapak-bapak bisa menggunakan standar itu. Jangan menggunakan standar BS 12079 atau 10855 untuk nanti. Itu kemudian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Untuk Pak MGF sudah cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Adi. Untuk WLL lifting gear set, apakah harus sesuai dengan tabel di DNV 271 atau bisa hanya sesuai MGM dari CCU saja? Jadi untuk WLL lifting gear set, apakah harus sesuai dengan tabel di DNV 271 atau bisa hanya sesuai dengan MGM dari CCU saja? Ya, yang pertama kita fabrikasi kan harus merefer, ya minimal kan refer. Ya, kalau kita bicara refer ya harus merujuk, jangan hanya merujuk desainnya aja, tapi lifting gear-nya enggak. Ya, gunakan semuanya. Ya, jadi lifting set-nya gunakan sesuai dengan tabel yang ada di. Kalau misalnya pakai DNV, kalau pakai 10855 gunakan tabel yang ada di situ. Itu jawaban saya. Jangan Terima hitung kasih. sendiri. Karena kalau hitung sendiri mungkin malah salah. Ya, pertama MGW ya. MGW saya posisikan desainnya itu untuk crane yang apa namanya
Ini dan malah kecil lagi yang akan saya gunakan 1,25 all radius. Nah, sisinya harus lebih kecil lagi, paling enggak itu 500 kilo. MGW-nya paling tinggal 800 ya kan. Nah, kalau 800 nanti slingnya seberapa kalau kita hitung berdasarkan MGW aja. Tambah kecil lagi. Ya, padahal itu ada batasan di situ. Kalau di bawah 3 ton atau berapa itu harus sekian gitu kalau nggak salah. Lupa saya. Dilihat aja di tabelnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Kurniawan. Ada lagi pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan langsung ke Mas Kurniawan terkait dengan CCU? Monggo silahkan angkat tangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung, bisa langsung angkat tangan, unmute, dan bisa langsung bertanya ke Mas Kurniawan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya ingin bertanya ya, Mas Kurniawan, ini mungkin enggak dari sisi teknikal, tapi mungkin dari sisi awareness saja. Pengalaman saya dulu, waktu saya di Total ataupun waktu saya di Chevron, tantangan terbesar itu adalah membangun awareness teman-teman ya, untuk memfabrikasi atau comply dengan cargo carrying unit standar, BSIN terutama ya. Tetapi kita jujur banyak yang pada saat itu, saya nggak tahu sekarang, pada saat itu banyak yang tidak comply. Jadi apa tantangan terbesar dan terberat buat Mas Kurniawan terhadap awareness dari kontraktornya Pertamina untuk meng-apply regulasi ini di lingkungannya, Mas? Karena saya tahu itu tantangan terbesar. Dan bagaimana Mas Kurniawan menghadapi tantangan itu? Sebagai seorang CPLO atau lifting expert yang di pundaknya Mas itu memang harus safety kan, safety first. Jadi saat ini apa tantangan terbesar yang Mas hadapi untuk mengaplikasikan CCU ini di lingkungannya Pertamina agar comply, dan bagaimana Mas Kurniawan untuk melakukannya gitu, untuk bisa benar-benar membuat safe lifting operation untuk cargo shipping, cargo handling di lingkungan Pertamina Hulu Mahakam. Ya. Jadi yang pertama itu kalau bottom up, kalau regulasinya ini bottom up itu susah. Harusnya adalah top down. Kalau di industri migas, maka harus dari SKK Migas menentukan operasi untuk offshore harus menggunakan CCU. Nah, ini sedang digodok, sedang di-arrange. Nah, saat ini masih berlangsung permintaan, ada yang merefer, ada yang komplain, nah ada yang dari karena ini gara-gara banyak yang tidak sesuai dengan DNV, maka semua CCU harus komplain. Nah, kalau kita bicara komplain, maka semua CCU yang ada di kontraktor saya yakin akan kita buang. Ya, kan gitu aja. Nah, itu tantangan terbesar. Nah, Bagaimana gitu. Mas Kurniawan menghadapinya? Ini teman-teman nih ya, kalau dari teknikal mungkin bisa baca, tapi kalau dari sisi leadership, teman-teman juga harus tahu bagaimana win-win solution-nya Mas Kurniawan menghadapi peliknya cobaan untuk benar-benar mengaplikasikan standarisasi ini di lingkungan kerjanya. Benar kan Mas Kurniawan ya? Pasti ini Iya, pelik betul banget. sekali. Jadi mungkin Mas bisa share tentang leadership-nya Mas, suka dukanya, terus effort-nya itu bagaimana nih sekarang? Apakah kontraktor ini sudah fully comply? Apakah government kita sudah fully comply? Karena dulu saya sering lihat kalau ngangkat kayak pipe bundling itu mereka nggak pakai cargo carrying unit yang long basket, tapi mereka tuh tinggal di wrapping aja, bawa ke offshore. Nanti pernah tuh sampai jatuh tuh ininya, untungnya jatuhnya di dek kapalnya itu gitu. Nah, ini yang kita mau coba dengar dari Mas Kurniawan, story-nya, suka dukanya Mas. Monggo Mas, dilanjut Mas ceritanya. Jadi sampai di scrap semua nih kontraktor, sisinya kontraktor. Ini seru nih.
Nah, akhirnya kan kita cari win-win solution. Jadi yang pertama itu kan kalau ke offshore adalah apa namanya, bukan supplier ya, service company dari rig yang banyak ya, dari rig dan melewati service. Nah, berarti kuncinya siapa? Kuncinya adalah di drilling atau well service department ya. Itu mereka harus state itu di kontrak atau di appendix kontrak mereka bahwasanya CCU yang dibawa ke offshore harus berdasarkan standar ini gitu. Nah, memang pada awalnya saat kita baru gunakan apa namanya standar ini, banyak yang lolos ya, banyak yang datang ini kalau nggak diangkat maka rig standby. Ya, akhirnya apa? Yang nolong adalah tim logistik ya, basket logistik yang akan kita ini kan kita berangkatkan. Nah, seiring berjalan waktu, kami pun harus memberikan pengertian ke service company bahwasanya kenapa sih CCU ini harus dibuat, harus sesuai dengan standar ini loh resiko-resikonya. Gitu. Nah, kemudian oke, di drilling sudah familiar dan sebagainya. Nah, kemudian di ini service company tapi bukan yang untuk drilling ya, untuk bus project. Ini yang agak berat ya. Project maka mereka buat sendiri karena mereka mempunyai engineer, mempunyai dibuat sendiri. Jadilah itu isi dengan sesuai dengan. Tapi memang kadang keterlaluan buatnya, nggak jauh dari melenceng dari ini, melenceng dari standarnya itu ada banyak. Sehingga kami pun ada beberapa yang kami lakukan aplikasi dengan seperti ini, Bu. Sisi yang non standar itu kami akan saya masukkan ke dalam di BS 7072. Maka dia harus melakukan load test di 2 tahunan atau dan seterusnya sesuai dengan syarat ini. Ya. Kalau itu tidak bisa kami push agar ini disesuaikan dengan standar. Tapi kalau memang harus berangkat ke offshore dan sebagainya, ini yang apa namanya, yang harus dilakukan. Oke. Sebagai jalan tengahnya kali gitu. Jalan tengah ya. Berarti Ya. nggak di isu safety variant. Apakah Tentu pakai yang atau safety variant bisa di tentu safety variance dulu, ya kan? Oke. Itu yang utama. Tapi ini adalah yang terakhir, jalan terakhir menurut Oh, saya. jalan terakhir ya. Nah, Jalan mungkin terakhir. oke, Mas. Nah, terus mungkin ini ada juga nih, ini kan untuk offshore. Bagaimana kalau untuk pengangkatan onshore? Apakah ada juga ya spesifik standar yang kita pakai untuk cargo carrying unit untuk onshore operation? Atau hanya untuk offshore saja? Saya jujur saya belum pernah dengar sih untuk onshore ya. Cuma ini karena ada offshore, apakah ada juga untuk onshore atau gimana ya, Mas? Ya, standar tersebut berlakunya untuk offshore operation, tapi masih bisa kita tarik untuk di inshore. Inshore itu maksudnya ke swamp, ya, karena kadang kita di posisi swamp itu dekat dengan laut, yang mana itu kadang ada dinamiknya. Nah ini karena kita merasa kita kalau ada dinamiknya, kemudian kalau kita pakai rig di swamp itu kan punya ketinggian juga ya. Maka kalau kita angkat ke atas pun mending daripada kita menggunakan box kayu, menggunakan palet, maka akan lebih safe kita gunakan CCU sampai ke backnya rig yang ada di delta atau di swamp. Oke. Gitu, Bu. Tapi kalau untuk yang di onshore sementara ini Belum ada ya. reference. Ya. Jadi hanya untuk mungkin untuk onshore by design calculation kali ya, karena kan juga dinamik loadnya kayak wind segala macamnya nggak ini ya. Jadi mungkin lebih ke desain engineering mungkin cukup ya, tapi tetap comply dengan desain pad ice segala macam itu sesuai dengan ini. Atau mungkin ada teman-teman yang mau diskusi nih untuk onshore
onshore basket ya mungkin. Onshore bagus juga nih ya untuk di rise up ya. Jadi untuk onshore mungkin kalau ada di NV ya, di NV khusus offshore ya. Saya tadi kepikiran aja sih ada offshore apakah ada juga ya untuk onshore? Karena saya juga memang belum pernah baca ada standarisasi untuk onshore. Mungkin nanti kita bisa buat forum diskusi di WhatsApp grup kita ya. Terus kita bawa juga bisa ke SKK Migas. Tapi so far SKK Migas oke nggak Mas dengan aplikasi ini? Karena kan pasti cost-nya sangat mahal ya untuk membuat cargo carrying unit offshore kita itu comply dengan standarisasi. Apakah sejauh ini SKK Migas kasih lampu hijau atau masih lampu kuning merah atau gimana Mas? Ya, Karena saya tahu ini pasti sam mahal banget untuk fabrikasi sesuai dengan DNV atau BS. ya. Jadi dari beberapa KKKS ya, itu sudah menggunakan CCU yang sesuai standar atau mungkin komplit dan river. Ya, memang ada beberapa yang masih menggunakan CargoNet, itu masih ada. Nah, dari SKK Migas sendiri standby-nya di mana? Sampai akhir tahun 2023 kemarin itu masih mengokekan untuk yang river 2. Artinya kita ya sertifikasinya bolehlah mungkin dari PKI, Sukovindo, pokoknya yang sudah mempunyai sertifikasi bintang 3 gitu. 3 ya. Okay. Ya, kenapa ya harus bintang 3? Agar nanti hasil sertifikasinya itu paling tidak benar-benar dari company yang kuat dari sisi keahlian, tenaga ahlinya cukup begitu. Dulu kemudian itu banyak sisi-sisi yang ternyata inspeksi berkalanya dilakukan oleh orang yang hanya mempunyai NDT doang. NDT Iya saja. iya itu real kan? case tuh benar iya. Ya, Karena dia nggak ini ngerti. mungkin Ya. Pak Nana bisa jawab ya, karena saya nggak tahu nih. Kenapa hanya NDT gitu ya? Iya itu real case itu benar. Nah itu gimana ya kompetensinya? Apakah valid ya? Ya harusnya itu kan ada lifting gear-nya, lifting set-nya. Nah paling tidak memiliki dari inspektur pesawat angkat migas yang untuk lifting gear atau lifting aksesoris. Minimal mereka harus mempunyai itu. Itu pun saya cantumkan kemarin di SKK Migas untuk minute of meeting dari meeting kami di Pokja SKK Migas agar tidak sembarangan orang yang melakukan inspeksi berkala ya terhadap isu. Karena kami pun mengalami ada CCU yang kita angkat ya itu dari perusahaan service company apa itu drilling putus, silingnya putus. Jadian itu putus setelah diinvestigasi itu 10 tahun yang lalu. Ternyata service company-nya bukan bintang 3. Jadi ya qualified personelnya kurang gitu yang terjadi. Ya, karena memang kan lebih murah jadinya kan cost-nya ya. Nah, ini ada yang mau bertanya nih Mas Bambang Wijanarko. Monggo Mas Bambang mau bertanya langsung ya ke Mas Joko ya, ke Mas Kurniawan. Monggo Mas. Anyway, makasih ya Mas Kurniawan ya udah jawab pertanyaan saya sharing. Monggo Mas Bambang. Baik, terima kasih. Suara saya kedengar, Bu? Pak Joko. Kedengaran. Bagus, Pak Bambang. Ya, ini menarik tadi, Bu. Pembahasan tentang apa? Satu master link yang langsung kena ke 4 sling ya. Nah, ini memang kalau dari desain itu nanti pasti tegangan antar slingnya itu akan beda gitu ya. Dan itu mungkin juga
mengganggu COG ya, COG-nya sendiri, terutama kalau terkait nanti posisi ini ya, posisi PTS-nya tuh kadang ada bermacam-macam gitu ya, kadang nggak simetris ya, karena ngejar COG tersebut gitu. Ini Kak, saya pengen sedikit tanya juga, terus menanggapi masalah sling yang putus, ternyata yang inspeksi adalah mungkin dari perusahaan NDT ini. Saya saya juga kadang setuju Pak Joko. Jadi NDT ini kan memang untuk hanya ngecek ada defect enggak pada lasan atau material sebenarnya. Bukan, mereka enggak kualifikasi untuk eh, ini ya, certified eh, CCU atau apa. Apalagi kalau nanti inspektor crane, baik migas maupun ketika debraker mungkin udah dibekali lah. Terus selain itu memang mungkin masukan inspektor juga harus ngerti desain. Nah, artinya eh, karena mungkin Pak Joko mungkin pernah banyak lihat di offshore itu, sebenarnya yang dipakai itu adalah kontainer freight cargo ya. Untuk kargo itu dimodifikasi sehingga dikasih PTS atasnya gitu. PTS dibentuk PTS terus diangkat ya, mungkin karena ini ya Pak, mungkin karena cost cost dan lain-lain agak sedikit dipaksakan. Nah, itu memang eh, akhirnya, terus kadang saya juga sedikit bertanya apakah itu pengelasannya itu enggak ini ya, enggak apakah sudah ada WPS-nya ya, welding prosedur ya, karena kan nanti takut beda material. Biasanya material-material untuk eh, kargo, yang keren-keren kargo itu terus dipasang dengan PTS yang baru itu benar bisa penetrasi apa enggak gitu ya. Terus dari desain kadang juga ini Pak, pernah saya ngelihat itu dari BV atau DNV boleh, tapi dikasih support. Ya, jadi ada stiffener, ada penguat. Lah, penguat support tersebut itu juga harus didesain, dikalkulasi dengan engineering untuk kekuatannya gitu. Nah, apakah itu memang mungkin kembali lagi Pak, betul kembali lagi ke cost ya. Kadang Pak saya hanya ngangkat ini kok Pak, nggak banyak, kontraknya cuma sekali gitu kan. Saya harus sertifikasi DNV yang itu approval engineer ininya ya, BV apa, kalau dari BV itu engineer untuk Mahal ya, approval Pak? desainnya aja udah sekian puluh dolar gitu. Iya. Itu memang ini masalah Bu. Sedikit ini yang kita hadapi. Tapi mereka argumen juga, toh toh ya DNV oke lah, toh di kita kan ombaknya nggak seperti di lautan Atlantik dan lain-lain lah, berbagai lah. Lah itu kira-kira mohon pencerahannya lah ya, terkait itu. Sering dulu Bu, saya dulu terus terang pernah, kalau sekarang saya udah di laboratorium, dulu waktu masih ini sering apa, berhadapan dengan itu eh, case-case yang dibenturkan dengan kondisi ya, kondisi, tapi tetap kami secara desain perhitungan juga ada, WPS didukung welding prosedur dan didukung eh, ya tadi nggak, tetap apa, ngacu ke BS berapa, 7072 atau berapa ya dulu udah ini. Itu Pak, mohon inilah pencerahannya lah, kira-kira sama-sama mungkin yang diharapkan kontraktor sama-sama jalan gitu. Sama jalan tapi dari segi safety juga eh, terpenuhi gitu. Itu Bu, kemudian Pak Joko mungkin sedikit unek-unek lah mungkin. Unek-unek bisa di ini, eh, tentang kondisi tentang CCU tersebut. Kalau CCU memang dulu tuh di ini ya, di Gembala itu yang sering Gembala Saranopaya itu buat CCU itu memang
lumayan ininya. Kalau kontraktor yang hanya ngangkat sekali 2 kali itu kadang menyewa. Mungkin sarannya menyewa itu mungkin lebih ini ya, lebih Murah ya. lebih aman, lebih murah Bu, karena Ya, lebih murah. yang sudah tercertified gitu. Mm. Mungkin itu aja lah, apalah unek-unek diskusi tentang ini, mungkin pencerahannya dari Pak Joko dan Budian terkait dengan CCU ini eh, yang masih aman, tapi eh, dari segi safety juga terpenuhi. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Eh, dari saya Bambang Pak. Terima Terima kasih kasih. Budian. Terima kasih Pak Bambang. Ini pertanyaan yang juga dulu sering saya terima nih Mas Joko. Jadi, opo iya gitu. Orang kita di sini ombak juga nggak segede di North Sea gitu, nggak segede di GOM. Terus kita harus fabrikasi CCU seperti kondisi di tempatnya mereka gitu. Apakah nggak ada apa namanya Indonesian government lah regulation khusus untuk operasional di Indonesia. Nah, itu emang udah pertanyaan yang sangat sangat sering ya kita dapat Mas Kurniawan. Ini kira-kira enaknya nih jawabnya gimana nih Mas? Nih kan nggak bisa Mbak di-compare Mbak apple to apple Mbak. Di GOM ombaknya bisa sampai 10 meter gitu, di North Sea segitu. Lah di sini kan ombak paling tinggi juga cuma 3 meter Mbak, 4 meter gitu. Nah, kira-kira gimana Mas Kurniawan menghadapinya? Ya, Monggo Mas. jadi yang pertama itu oleh karenanya standar yang awalnya itu yang dimiliki DNV, kemudian diupdate oleh BS, kemudian sekarang menjadi ISO. Ya, artinya apa? Mungkin dari sini bisa ini BKI atau teman-teman Sukovido atau perusahaan-perusahaan yang besar ini apa certified ininya lah ke ISO tersebut. Kan begitu Bu. Sehingga at least nanti kita bisa comply with dengan ISO sekian sesuai dengan ini sertifikatnya kan nggak harus dari luar lagi kan. Sehingga bisa dari lokal PCIT begitu. Nah, kemudian kalau urusan desain, ya desain itu memang ini ya agak pelik juga ya. Memang kadang kalau bisa memang ada hitungannya dan bla 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 bla, bisa untuk mengcover ini ya itu tergantung dari CPLO di lokasi masing-masing saya pikir. Ya. Karena kalau misalkan CPLO-nya confident untuk atau SLS-nya, Satellite Specialist-nya confident untuk mengangkat itu dan sesuai dengan kondisi eh, ombaknya sekian, ya, ya bisa di go ahead. Tapi yang perlu dipastikan adalah beberapa poin ya. Ada kritikal misalkan PTS-nya ini harus ukurannya sekian, itu ya jangan di wave kan gitu ya. Kemudian apa namanya slingnya ya dipastikan tidak ada catatan dan sebagainya, dan juga terutama yang saya khawatirin adalah prototyping ya. Kalau itu tidak merujuk sama standar itu biasanya muncul itu prototypingnya ya. Muncul apa namanya nongol sedikit kanan kiri. Nah ini yang kalau kita Oh iya, angkat benar. ya Benar. itu yang akan nyangkut ke kapal. Itu Nyangkut. perlu hati-hati benar di situ. Ya. Jadi mungkin lebih kepada yang kritikal-kritikal poin di CCU itu emang harus benar-benar diperhatikan ya. Seperti contoh Ya, misalnya juga saya lupa ya apa namanya kalau dalam bahasa welding. Kalau pet ice itu kadang suka kalau kita lihat tuh nggak mulus itu. Ada takikan-takikan gitu. Nah itu kadang-kadang eh, suka nggak kelihatan gitu kan. Mungkin orang anggapnya ini anggap remeh. Terus yang tadi Mas Joko bilang protruding itu tadi juga begitu. Eh, Desain itu kadang-kadang memang em, orang kurang aware ya. Karena terus misalnya kalau untuk yang kontainer yang bisa yang stacking kontainer juga begitu kan. Stacking pointnya itu juga kadang orang juga tidak terlalu memperhatikan desainnya. Tapi sebenarnya itu juga kritikal ya pada saat kontainer itu harus di stacking. Kalau stacking pointnya itu tidak cukup kuat bisa bisa mengakibatkan kontainer yang di atasnya itu bisa jatuh juga gitu. Jadi memang ada hal-hal ada critical point. Jadi mungkin teman-teman inspektor memang harus tahu
critical point dari CCU itu apa saja gitu. Tadi Mas Joko menyinggung tentang competent person di lapangan, atau kalau di Pertamina itu namanya SLS gitu ya. Jadi decision making-nya kalau di lapangan itu SLS juga ngambil peranan ya Mas ya, untuk go or no go-nya ke offshore ya, kontainer apa CCU itu ya. Iya Bu, jadi yang menjadi frontliner ini kan sebenarnya adalah, karena ini kan ke offshore normalnya adalah logistik person ya, dispatcher logistik. Nah, begitu ada finding, nah kalau memang dia firm itu findingnya berbahaya, maka dia akan apa namanya consult ke SLS bahwasanya ini kita akan reject, kita akan balikkan, tidak bisa kita angkat dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu company atau manajemen kita harus berangkatkan, maka lifting spesialis yang di lokasi harus melakukan assessment, kemudian dilakukan mitigasi sedemikian rupa sehingga operasi pengangkatan di offshore nantinya itu bisa dilakukan dengan mitigasi atau safety variance tadi yang sempat kita singgung. Begitu. Oke. Ini ada Mas Yanu di sini. Ini SLS-nya PHM nih. Ada suara-suara sumbang dari lapangan, Mas Yanu. Mau share-share suara-suara sumbang di lapangan? Monggo. Bisa ya, Mas Iya, Kurniawan bisa ya, kira-kira ya 15-20 menit lagi ya Mas ya, baru tidur ya. Monggo Mas Yanu share deh suara-suara sumbang di lapangan atau keluh kesah di lapangan terkait dengan aplikasi CCU di lingkungan PHM. kalau di PHM tuh karena mungkin aku udah pernah di beberapa tempat ya Mbak. Komitmennya di CCU memang udah cukup baik Mbak, cukup baik. Jadi memang awareness-nya tentang penggunaan CCU itu cukup baik. Malah kemarin sempat tadi kan kebetulan saya baru sharing-sharing juga dengan PM. Itu malah teman-teman pada ini case-nya contohnya scaffolding. Loh, scaffolding kan harus masuk CCU semua Mas. Gitu. Jadi kebiasaan mereka untuk menggunakan CCU udah jadi habit di lingkungannya PAM. Terus kayak banding pipe gitu kan. Banding pipe emang saya kan kemarin sharing mengenai metode untuk handling kan. Handling pipe emang masih boleh. Oh ini kan di jeti. Oh ya kalau di jeti bisa. Jadi memang habit mereka kalau udah lepas dari jeti, udah disetting langsung dari jeti itu dimasukkan ke CCU, ya udah handlingnya pakai CCU. Di offshore-nya pakai CCU semua. Jadi memang kalau nge-refer di internal sini memang kebetulan udah awareness-nya sudah terbentuk Mbak. Nah, tapi memang PR kita bersama itu untuk menstandarisasi awareness ini ke SAU yang lain atau di komunikasi KS yang lain gitu. Itu yang jadi PR kita bersama untuk meratakan awareness-nya Mbak, itu menurut saya. Ya, tapi butuh komitmen ya, Mas Joko juga ya tadi. Jangan sampai yang di bawah sudah aware, tapi yang di atas tidak aware. Akhirnya yang di bawah jadi ngikut menjadi tidak aware gitu. Karena sebenarnya komitmen yang di atas itu yang dibutuhkan ya. Karena kalau kita yang di bawah ini kan sebenarnya praktikal ini, orang-orang praktikal di lapangan ini, selama yang di atas itu top manajemen itu responnya bagus terhadap ide-idenya kita, pasti yang teman-teman di lapangan, yang praktikal di lapangan itu pasti akan dengan senang hati untuk mengaplikasikannya. Karena kalau terjadi apa-apa misalnya di lingkungan kerja, yang pertama sekali mendapat dampaknya itu adalah teman-teman yang di lapangan sebenarnya. Jadi teman-teman yang di lapangan itu, yang di lapangan, yang practical on site itu memang harus bersuara dengan vokal supaya top manajemen itu mendengar keluhannya kita. Itu yang memang harus kita suarakan, karena kalau yang seperti saya bilang di awal, kalau terjadi apa-apa, top manajemen itu nggak akan terkena gitu.
tapi kita yang terkena gitu. Jadi jangan sampai kita juga yang di bawah, yang di lapangan ikut-ikutan bilang, udahlah, nggak usah comply lah, udahlah NDT level 2 aja lah yang inspeksi. Karena itu akan mempengaruhi nasib kita di lapangan. Nyawa kita ini taruhannya kalau di lapangan itu. Mungkin itu. Ya, ini Mas Azizi, angkat tangan. Monggo Mas, masih ada waktu ya sekitar 10-15 menit ya Mas Joko ya. Mas Azizi, silakan Mas. Baik, Budian, terima kasih Pak Joko. Mohon izin sedikit tanya nih. Saya dari kacamata HSE melanjutkan dengan sempat highlight yang disampaikan sama Budian tadi ya, CCU yang penggunanya di onshore. Ini kebetulan yang sebagai praktisi HSE juga ini sedang campaign ya, yakni penggunaan cradle rack atau botol rack, yang mana ternyata rata-rata itu di-provide oleh vendor-vendor dari penyedia botol ya, atau gas bertekanan, silinder gas. Nah ini kebanyakan memang standarnya itu tidak sama satu vendor yang lain ya. Alangkah baiknya memang sih ada standar gitu ya. Nggak tahu, memang belum ada. Namun demikian mungkin critical point yang disampaikan Budian ya, apa yang bisa kita lakukan, terutama ini Pak Joko ya, banyak sekali di yard atau yang di inshore ya, yang dekat dengan jetty, penggunaan equipment sapu jagat ya, ketika tidak adanya. Itu apa ya Mas ya? Penggunaan Jadi equipment sapu jagat satu untuk semua gitu ya. iya, jadi ketika keren nggak ada. Equipment sapu jagat, lifting equipment sapu jagat adalah forklift ya. Semua diangkut menggunakan forklift ya, yang mana kita tidak punya rujukan yang pasti ya terkait masalah desain cradle rack ya. Itu dengan beberapa undulating road yang berbahaya juga gitu ya. Kalau kita lihat kan critical point untuk lifting menggunakan forklift kan menggunakan fork pocket ya, karena kalau kita lihat COG-nya itu kan ada di bawah itu ya. Katanya tadi ketika COG di bawah itu kan juga satu hal yang kritikal ya. Boleh bisa disampaikan ya Pak Joko ya, kira-kira critical point apa lagi ya yang mungkin bisa menjadi concern kami gitu ya, yang sehingga menghindari suatu hal yang tidak diinginkan karena penggunaan forklift yang sangat masif untuk pengangkutan beberapa CCU atau cradle rack yang ada di darat gitu. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mas Aziz untuk pertanyaannya. Monggo Mas Joko dijawab. Ya, jadi yang pertama Pak Aziz, kalau kita menggunakan forklift, tentu standar operasi penggunaan forklift harus diterapkan. Ya, artinya forknya harus mungkin disesuaikan dengan fork dileparkan dan sebagainya, terus harus di-tilting dan sebagainya. Nah itu operated manual dari forklift itu nanti perlu diaplikasikan ya. Yang kedua terkait sama load-nya. Load-nya memang kita harus perhatikan nih. Kalau dia tinggi ya, ada cradle rack untuk atau mungkin gas botol rack yang 2 botol atau berapa itu kan berbahaya, tinggi banget ya terhadap bawahnya, pocketnya. Nah ini saya sarankan pocketnya itu ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di standar. Nah begitu nanti harapannya kalau kita angkat itu masih bisa ngelok di forknya ya. Tapi harus ditilirkan, paling nanti kemungkinan adalah kemiringan ke kanan atau ke kiri. Nah, step selanjutnya kalau emang itu berbahaya ya, mungkin karena jalannya itu tidak rata dan sebagainya, mungkin bisa kita setelah tilt back ya, diberikan ke belakang, kita lecet ya, kita track belt, kita ikat di bodinya dari forklift. Itu salah satu solusi yang harus kita lakukan di lapangan ya. Nah kalau apakah karena nggak mungkin kita akan angkat semuanya dengan menggunakan crane ya, itu perlu kita garis bawain ya.
harus menggunakan forklift. Kenapa? Misalkan harus masuk ke dalam gudang. Ya, kita store di dalam gudang, kita store di dalam shelter, maka ya akhirnya nggak akan bisa kita lakukan menggunakan forklift yang harusnya. Nah, beberapa kondisi seperti itu yang harus kita perhatikan di lapangan. Jadi how to make a lifting plan secara aman, nah ini yang jadi kunci nanti. Item per item yang harus di review, harus dilihat, Pak. Ya, seperti tadi, misalkan kita ada di beberapa kondisi itu pipa 12 meter masih diangkat dengan forklift. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini mestinya harus pakai crane kan gitu ya. Kemudian ya kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi di lapangan yang harus kita perhatikan. Sedikit tadi terkait sama lifting di offshore ya. Tidak semua operasi di offshore menggunakan CCU. Ya, untuk beberapa kondisi, misalkan casing, ya, casing 12 meter R3 itu modelnya adalah bundling, dibanding di pre-sling dulu, ya, dengan sling atau apa gitu. Kemudian kita tentu dengan ini ya, kalau di tubular itu ada best practice minimum ganjil 1, 3, 5 begitu. Jadi biar ngelok. Kemudian double wrap dengan 2 sling kita angkat ke offshore. Karena tidak semuanya menggunakan karena itu ribuan kan, kadang kita kirim sampai 100 poin, berapa ratus poin, nggak mungkin disarankan oleh dengan CCU, tapi dengan bundling seperti itu untuk OCTG ya, untuk apa namanya pipeline sama untuk drilling tubular. Kecuali ada beberapa yang misalkan tools yang ini ya, apa namanya, untuk drilling juga ya, untuk packernya atau apanya itu memang pakai basket begitu. Nah, nambahin sedikit, ini ada dari Pak Mujito Budian ya, seperti yang saya sempat singgung tadi ya, kalau di migas, di IPA migas ya, itu sudah 4 tahun yang lalu sudah ada Intek IABA ya, inspektur alat bantu angkat ya. Nah, ini sehingga nanti ini diperuntukkan untuk yang menginspek, salah satunya ya CCU begitu, arahnya ke situ. Jadi tidak perlu mengikuti yang full IPA migas, tapi cukup yang ini IABA ini. Jadi durasinya fokus berapa hari begitu, sehingga bukan NDT person ya, tapi dia harus dibekali oleh ini begitu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kurniawan. Pak Mas Azizi sudah jelas ya, sudah clear ya jawaban nambah, dari. Mbak Dian. Gimana Mas Yanu? Monggo Mas. Dikit nambah. Tadi yang info dari Pak Mujito itu. Jadi memang mulai tahun 2018 itu untuk IPA migas itu lebih fokus ke crane-nya. Jadi untuk alat bantu angkat itu memang dilarikan ke IABA-nya ini, Mbak. Jadi sekarang mulai ada inspektor alat bantu angkat yang memang, jadi kalau dulu sebelum tahun 2018, 2017 ke sebelumnya tuh, saat kita ambil IPA migas itu ada materi alat bantu angkatnya juga. Jadi kita kalau udah punya IPA migas otomatis jadi inspektor alat bantu angkat juga bisa gitu. Nah sekarang udah dipisah ternyata untuk IPA alat bantu angkatnya sama untuk alat bantu angkatnya. Itu aja Mbak infonya Mbak. Jadi kalau begitu sekarang kalau misalnya ada inspektor dari third party ya, dari BKI misalnya gitu ya, contoh mau melakukan lifting equipment campaign, ini saya agak ini. Jadi kalau sebelumnya kan inspektur pesawat angkat boleh juga melakukan inspeksi terhadap lifting gear.
Nah, kalau sekarang gimana nih best practice-nya di lapangan? Apakah inspektur pesawat angkatnya migas itu boleh juga melakukan inspeksi lifting gear kayak color code campaign didampingin oleh NDT level 2, atau sekarang mereka tidak boleh lagi melakukan inspeksi lifting gear meskipun mereka didampingi oleh NDT level 2? Halo Mbak Dian. Mungkin Pak Nana tuh bisa Mbak bantu Dian. menjelaskan mungkin. Ya, Halo. Pak Mujito Mujito. nih, silakan Pak Pak Mujito Mujito. tuh ada Pak Mujito aja. Muncul nih Selamat gurunya malam. nih. Ayo Pak Mujito, monggo. Oke, Mbak Dian, makasih Pak Yanu dan Mas Joko. Jadi gini ya, sekarang migas itu punya policy berkenaan dengan pembedaan antara alat bantu angkat sama pesawat angkat. Jadi sejak tahun, kan gini, kita tahu sendirilah bahwa begitu masif ya Lea itu masuk ke Indonesia. Sementara Lea itu refernya ke Eropa. Kita tahu juga bahwa DNV itu begitu kokohnya membangun sebuah CCU yang untuk offshore yang di North Sea sana dengan ketinggian air 6 meter dia masih belum boleh beroperasi. Sementara kita di Indonesia yang kalem-kalem aja. Itu dari sisi structure. Nah, dari sisi inspektornya sendiri, kita itu juga pengen meng-create sebuah BIMTEK itu yang memang kita khusus untuk alat bantu angkat yang selama ini Lea itu cukup masif di Indonesia. Seperti itu. Nah, maka pihak itu migas kemudian mengisu yang namanya BIMTEK YABA, yaitu untuk inspektor alat bantu angkat. Dengan begitu maka sejak tahun 2019 yang namanya BIMTEK pesawat angkat atau IPA migas itu tidak kita kasih materi yang hubungan dengan lifting gear, kita stop. Dia hubungannya dengan hook ke atas dia. Sementara hook ke bawah itu larinya ke IABA sini. Nah, kemudian teman-teman yang sudah ikut IPA migas tahun 2018 ke bawah, 2017 ke bawah, gimana? Nah, mereka bisa menjadi inspektor IABA itu cukup dengan mengikuti yang refreshing-nya, bukan regulernya. Jadi seperti itu. Kita ada reguler untuk IABA, juga ada refreshing untuk IABA. Pada saat teman-teman keren yang 2018 ke bawah ini mau jadi inspektor IABA, maka dia harus ikut yang namanya refreshing BIMTEK IABA. Jadi begitu Mbak, sekarang ini yang dipoluskan oleh migas, dan itu sudah disosialisasikan ke kakak 3S semuanya berkenaan dengan inspektor pesawat angkat sama inspektor alat bantu angkat ini. Begitu mungkin keterangannya sementara. Terima kasih Pak Mujito. Ini topik yang menarik ini, ada transisi regulasi ya dari pemerintah. Terima kasih Pak Mujito untuk informasinya. Jadi ini buat teman-teman yang bekerja di lapangan ya, di perusahaan oil and gas ataupun perusahaan inspeksi, harus mulai di cross check nih teman-temannya, teman-teman yang melakukan inspeksi alat bantu angkat, apakah sudah memiliki sertifikat tersebut atau tidak, yang baru ya, yang angkatan baru berarti sesuai dengan Pak Mujito sampaikan. Nah, jadi kalau saya memang kurang update yang untuk IABA karena 2018 itu saya Desember saya sudah keluar dari Indonesia, jadi emang saya nggak dapat tuh sosialisasinya. Tapi teman-teman yang lain sudah mulai bisa untuk memvalidasi sertifikat dari teman-teman yang melakukan inspeksi di lapangan terkait dengan alat bantu angkat. Karena ternyata mereka tidak menerima materi itu lagi pada saat training pesawat angkat dan angkut. Ya, mungkin itu. Ini pertanyaan terakhir kali ya, karena Mas Joko harus istirahat, udah jam 10. Mas Bakti ya, Mas Joko ya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Monggo Mas Bakti. Iya, makasih Mbak Dian. Saya mau tanya yang untuk tadi IABA. Kan di grup kita Halo ini bukan hanya dari migas industri aja, ada berbagai macam proyek. Nah, kalau mau tanya ke Pak Mujito, Pak, kalau untuk IABA alat bantu angkat, apakah dia ada
SKKNI tersendiri atau di SKKNI dia masih masuk dalam inspektur pesawat angkat, Pak? Terima Oke, kasih, Mas. Pak Mujito. Ya, makasih Mas. Jadi bukan SKKNI. Ya, sekarang ini lagi kita godok yang namanya SKKNI untuk Yaba. Jadi kemarin itu memang kita memunculkan itu memang belum munculnya SKKNI. Tetapi sekarang ini kita lagi mungkin seharusnya sudah awal-awal tahun ini lah akan akan diisu berkenaan dengan SKKNI Yaba ini. Sekarang kan gini, kemarin kita itu meeting berkenaan dengan SKKNI hubungannya dengan lifting operation. Jadi kita buat satu paket gitu Mas, namanya kita bilang itu paket curah gitu ya, paket curah gitu. Di mana paket curah itu di dalam paket itu kita di situ ada yang namanya lifting engineer, kemudian supervisor lifting operation, kemudian inspektor pesawat angkat, inspektor pesawat angkat, rigger, dan sampai turunan sampai tahun terakhir Mas. Jadi kita bentuk curah gitu kemarin itu, dan seharusnya awal-awal tahun inilah akan muncul itu SKN berkenaan dengan lifting operation itu Mas. Ya, seperti itu Mas. berarti Pak, berarti Pak sebelum SKKNI-nya itu rilis atau publish, inspektur pesawat angkat masih boleh Pak ya, karena kan di SKKNI-nya kalau kita lihat di SKKNI-nya inspektur pesawat angkat lifting gear masuk dalam silabusnya masuk silabusnya inspektor kren. Jadi kalau misalkan itu belum rilis, apakah masih boleh karena aturannya masih ada? Seperti apa, Pak? Jadi gini, kemarin dari pihak Migas dia menstate bahwa yang seperti saya katakan tadi, karena untuk inspektor pesawat angkat yang 2015 ke bawah, karena dia sudah ada materi tentang lifting gear, maka dia untuk menjadi inspektor lifting gear, dia tinggal refreshing aja, tidak perlu ikut reguler. Sementara untuk yang 2018 kesininya, itu kan karena tidak ada materi lifting gear, maka dia sudah tidak berhak lagi untuk inspeksi lifting gear, gitu Mas. Walaupun secara SKNNI kan yang baru kan belum muncul ya, berarti masih menggunakan kalau kita asesis berkenaan dengan pesawat angkat inspektor, kita masih menggunakan skema kerja yang tahun sebelumnya yang belum muncul ini. Tetapi secara materi training bahwa inspektor yang 2019 ke sini itu tidak ada materi lifting gear. Jadi secara kompetensi mereka ya tidak mempunyai, seperti itu Mas. Halo. Terima kasih Pak Bujito. Yeah. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih Pak Mujito atas penjelasannya. Mungkin sudah terlalu malam ya untuk Mas Joko di Balikpapan, udah jam 10 malam, teman-teman yang lain juga yang di WIB udah jam 9. Lagi di Bandung ini, Bu. Oh, lagi di Bandung, berarti jam 9. Mas Dedi yang di Papua udah jam 11 gitu ya. Jadi mungkin ini topik yang sangat menarik. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ada. Oh, masih ada Pak Nana. Oh, ini Pak Su. Monggo Pak Nana. Monggo Pak. Masih bisa ya. Mas Jadi Joko. sedikit membahas masalah inspektur alat bantu angkat ya. Jadi yang pertama, apa yang sudah dikatakan tadi Mas Bekti, memang kita masih problematik dengan SKKNI khusus untuk inspektur alat bantu angkat. Ya, jadi memang betul Pak Mujito sudah memberikan informasi bahwa SKKNI itu adalah SKKNI curah, jadi semuanya di situ. Namun di sini kita harus melihat di Permen SDM nomor 32 tahun 2021 di bab 4 pasal 12 ayat 7D. Kalau misalkan rilis dari SKKNI untuk inspektur alat bantu angkat, mungkin di ayat 7D itu harusnya ada penambahan. Pemeriksaan pesawat pemeriksaan pesawat angkat mengangkat barang dan orang. Nah, di sini mungkin ada tambahan, semestinya harus ada revisi tambahan pesawat angkat dan alat bantu angkat seperti kayak di Permen 08 tahun 2020.
Permenaker. Udah jelas. Pesawat angkat, angkut, dan alat bantu angkat. Nah ini ya mungkin usulan kedepannya sih biar tercover semua ya. SKKNI masuk, Permen SDM juga masuk, sehingga di sini kita membicarakan masalahnya adalah Pertamina. Pertamina tidak semuanya inspektur alat bantu angkat bisa masuk. Contohnya di PHKT masih menggunakan Grand Inspector. Grand Inspector. Tapi di Serkom menggunakan inspektur alat bantu angkat. Tapi PHKT masih terima. Cuman secara legal kontraknya masih menggunakan sesuai dengan TKI, tata kerja individunya, dan TKO-nya itu masih menggunakan inspektur pesawat angkat. Berarti pada saat lifting campaign, inspektornya tetap didampingi oleh Grand Inspector. Walaupun asistennya punya inspektor alat bantu angkat, NDT level 2, dan ada inspektor kerennya. Ini, jadi karena kita belum semuanya, belum ada ketentuan SKK ini terbit, maka masih di tata kerja organisasinya masih menggunakan inspektor alat bantu angkat. Saya nggak tahu kalau di PHM apakah sudah rilis untuk inspektor alat bantu angkat, tapi kalau di PHKT di tata kerja organisasinya masih menggunakan Grand Inspector. Kemarin sempat rame IABA dipulangkan oleh WSM. Saya bilang, ya kalau mau begitu ya dampingin aja Grand Inspector. Jadi sesuai dengan tata kerja organisasi kita. Jadi ini masih membutuhkan, kalau segi ekonomi masih membutuhkan biaya lagi. Ada Grand Inspector, ada inspektur alat bantu angkat. Pada saat ini kita di sini juga mengisi materi di BPSDM Cepu Migas juga masih digabung juga antara Grand Inspector dan alat bantu angkat, itu materinya masih digabung. Dan di BPSDM Cepu Migas itu bukan perusahaan inspeksi yang training, tapi owner semua. Artinya ya dari Medco, dari Pertamina PEP, dari Pertamina EP Internasional, semuanya itu masih gabung materinya. Cuma di KPDM masih sudah dipisah, walaupun SKK ini belum ada. Tapi kita dari pihak Pertamina masih terima. Kalau ada service company yang disertifikasi oleh IABA masih kita terima, karena itu adalah kode baik daripada KPDM untuk menjegal dari masuknya Lea. Itu, Tante Dian. Bagus tuh, mencegah masuknya Lea. Ya, karena sekarang apa-apa Lea ya, apa-apa Lea gitu ya. Itu benar tuh. Jadi terima kasih Pak Supriyatna untuk informasi tambahannya terkait dengan inspektur pesawat angkat dengan inspektur alat bantu angkat. Jadi bedakan ya teman-teman ya, inspektur pesawat angkat dengan inspektur alat bantu angkat. Nah, jadi tapi Mas Joko, itu aplikasinya gimana di PHM sekarang? Apakah teman-teman BKI atau teman-teman inspeksi company yang lain memang sudah punya sertifikat itu atau gimana ya? Karena ini masih baru kan? Jadi saya mohon izin Pak Mujita. Jadi saya sedang menggarap ya sama teman-teman satu Pertamina subholding Astrim untuk ketentuan terkait sama pedoman yang menaungi dari setiap zona nantinya. Ini salah satunya memang ada yang masih seperti ini ya, ada yang IPA Migas, ada yang Depnaker, ada yang macam-macam. Jadi sekarang masih dalam perdebatan antar tim ya, antar zona itu yang terjadi. Jadi saya masih di atas masih belum diputuskan seperti apa. Begitu Pak Mujito sama Pak Vietnam. Tapi saya mohon masukannya dari bapak-bapak senior ini nanti seperti apa sih. Kebetulan kan saya menjadi lead-nya untuk di SAU untuk membuat pedoman ini.
Oke, terima kasih ya Pak Joko ya, Mas Joko ya. Jadi masih dibutuhkan sosialisasi untuk implementasi lebih lanjut ya, supaya bisa teman-teman Bagian aware. sana bisa masih bagian. Monggo Pak. Jadi gini ya, kalau di PHM sudah confirm, kita sudah follow apa yang diminta oleh Dirjen Migas, bahwa untuk Yaba ya inspektor Yaba, untuk Kren ya inspektor Kren. Jadi itu yang kita aplikasikan di di lapangan sini. Nah, sekarang ini memang BKI sendiri, kita yang sekarang pemenang kan BKI ini. Tim-tim BKI sendiri itu yang mereka dulu ikut Kren, kemudian dia juga ikut Yaba. Sehingga pada satu orang itu dia punya 2 sertifikat Yaba dan juga sertifikat Kren. Sehingga pada saat dia datang ke ke sini itu ke PHM, dia pada saat kan namanya campaign juga lifting gear sama Kren juga kan, sehingga dia tidak perlu lagi membedakan ini harus Yaba tersendiri, Kren tersendiri orangnya, karena dia satu orang sudah punya 2 sertifikat, maka satu orang itu bisa mengcover kegiatan baik itu Kren maupun Yaba. Begitu Mbak Dian. Oke, terima kasih Pak Mujito untuk sharingnya ya, sharing informasi ini benar-benar topik yang cukup baik. Jadi kita pada tahu informasi terbaru dari SKK Migas kita, dari Migas. Sekarang ada 2 sertifikat yang harus dimiliki oleh seorang inspektor ya. Jadi inspektor pesawat angkat dan inspektor alat bantu angkat. Jadi mungkin itu sudah jam 8 pagi di sini dan jam 9 malam WIB, jam 10 malam WITA, jam 11 malam WIT, waktu Indonesia Timur apa? Pokoknya WIT sudah lupa. Ya, jadi mungkin sudah ada yang sudah harus beristirahat. Saya harus sarapan karena masih pagi di sini. Jadi terima kasih banyak buat Mas Joko, buat teman-teman semua. Topik yang sangat menarik dan kita masih banyak sekali harus berdiskusi tentang desain dan lain halnya. Silakan kita lanjut di WhatsApp group. Kalau ada pertanyaan terkait seputaran CCU yang masih belum teringat pada saat ini, ingin ditanyakan ke Mas Joko, bisa DM langsung ke Mas Joko atau bisa bertanya langsung di WhatsApp grupnya kita. Terkait dengan regulasi dari Migas, bisa juga langsung DM ke Pak Mujito atau Pak Supriyatna. Terus atau bisa juga di WhatsApp grupnya kita. Silahkan. Jadi saya pribadi sangat-sangat senang dengan sharing session hari ini. Dan harapannya sharing session ini bisa menambah wawasan kita di dalam inspeksi, di dalam cargo carrying unit, dan yang pasti menambah awareness kita terhadap safety. Teman-teman harus tahu dan harus sadar bahwa apapun yang terjadi terkait dengan safety, maka yang paling pertama mendapat dampaknya adalah teman-teman di lapangan. Jadi teruslah bersuara jika ada proses yang tidak aman, proses lifting yang tidak aman, teruslah bersuara supaya supaya bapak-bapak di level top manajemen itu bisa mendengar. Ya, jadi kalau kita justru malah berkata, "Oh, ini operasionalnya terganggu, ya udah safety varian aja." Itu sebenarnya kita sedang membahayakan diri kita sendiri. Ya, jadi mungkin itu Mas Joko ada pesan-pesan dan pesan-pesan sebelum kita mengakhiri webinar ini buat teman-teman yang lain terkait safety. Nggak ada sih Bu, cuman ya biasanya pesannya dari Mas Yuda itu kalau lifting itu harus benar-benar 100% yakin. Ya, kalau kita yakin ini safe, angkat. Kalau masih ada keraguan dalam hati, stop. Terus diskusikan dengan kompeten person terhadap apa yang sedang dilakukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Joko, pesan yang sangat strong ya, sangat strong. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Tetap semangat, tetap sehat, dan safety selalu nomor 1. Oke, mohon izin, saya harus
end meetingnya. Jadi selamat beristirahat buat teman-teman semua dan sukses selalu. Sukses selalu buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Terima semuanya. kasih Dian dan tim. Terima Oke. kasih Mas Terima Joko kasih ya. teman-teman. Terima kasih Terima kasih Mas Joko. Bapak-Bapak semua. Om Yanu, terima Di- kasih udah dijagain lapangannya. Iya ya Mas Yanu ya. Udah ngejaga lapangan, jaga kandang ya Mas. Mas Yanu on nggak? Iya, On ini on sekarang. onsite. Jaga Oh. kandang nih, Mbak. Sama Pak Joko disuruh jaga 2 field ini. Iya itunya ya. Pelatih Makanya juga jaga ada. kandang. Oh ini teman-teman pada Mas Sudah. Unmute Bosku. nih Mas. Itu ada bos sudah nih. Off, Mas Sudah on. lagi off. Oh Off. lagi jaga Lagi rumah. off. Jaga anak, ini jaga anak. Lagi jaga anak. Iya makanya. Ini teman-teman Ternak teri. ternak teri ya. Iya, Antar jemput anak Iya. istri. Oh, mantap. Alhamdulillah Kalau sehat. Lagi, mau Pak. ngobrol-ngobrol, Semuanya. iya kalau mau ngobrol-ngobrol Lanjut, lanjut. silaturahmi. Enggak, ini lagi aku Monggo ya. lagi di Jambi. Mas Mana? Latif di mana Ya. Mas? Oh, ya. Hmm. Saya Mas mengambil Latif sertifikat juga nih perpanjangan. Kapan? Ya, 19 saja. 19. Baru ngobrol Mas Latif. Izin live dulu ya, udah ditunggu teman-teman Izin di live. sebelah. Iya, Terima monggo. kasih Ya, Bapak dan monggo Mas. Ibu. Ya. Terima kasih Mas Joko. Pantau. Iya. Iya. Izin live, Mbak. Saya ke Iya, Cepu. monggo Mas Oh, Yanu. Cepu. Oke. Ya, Sama izin siapa? live, Permisi Mbak ya, Dian tak izin permisi. Sehat-sehat selalu Mbak Dian. Teman nih baru ngambil Iya. juga dia, tapi operator ya. Oh, Operator juga. Ya, selamat malam. kemarin sehat aku yang semua. ngajak Selamat malam Mas. Amnesia. Itu, oh, Permanesia. Oke. Kapan Jadi ke kapan pulang Indonesia? dia? Oh, bulan 5 nih rencana. Tanggal Ada 2 IPA kan? Iya ada 19 IPA. ujian, 19, 20, 21. Pak ini Ke Jogja sebentar. Indonesian Jalan-jalan. Petroleum Association. Iya. Oh, Jadi Jakarta ya? diri itu habis Iya. itu ya biasalah roadshow ke perusahaan-perusahaan Siap, teman-teman. nanti Amir kabarin ya. Iya. Oke, Bang. Ya, Bang. terima kasih. Yuk. Jadi ini teman-teman terima kasih banyak ya untuk ininya. Kita lanjut di WhatsApp group. Saya Oke. izin juga untuk mengakhiri diskusi kita dan tetap safety. Oke? Terima Oke. kasih teman-teman. Selamat malam semua. Malam. Malam. Izin ya, izin end meeting for all ya. Iya. Monggo.